Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ngapunten Gus, kula nderek tanglet tapi mboten niki tema. Niki kula kan sering diajak kali Pak Dik kula. Nah niki kula niki dikengken napa? Perkawinan roh jasad. Lah kula kan mboten Napa dikengken perkawinan roh jasad. roh Roh jasad. perkawinan roh jasad. Nggih. Nggih, lajeng Niku kula dereng semerep pengertianinipun napa? Monggo njenengan jelasaken. Kaping kalih Gus, ngapunten. Niki kula pun suwi ya niki kula mboten kalau tilem niku mboten ngimpi sama sekali siang maupun malam. Niku napa nggih Gus? Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah satu anugerah nikmat, di mana dalam malam hari ini kita masih diperkenankan untuk bertemu dan bermuajah dalam rangka ta'lim muta'alim, ngaji rutin setiap Kamis kedua untuk mulai bulan Januari. Di Perum Krian ini saya pindah hari Senin kedua Januari ya. Sekarang November, Desember. Jadi mulai Januari saya geser Senin kedua. Mesisan ngelumpuk ya, ngelumpuk lah penak ta ya. Minggu Krian pundi? Keraton Senin mriki. Mesisan ngelumpuk biar ditenane gampang lho. Pun Bapak Ibu, untuk malam hari ini kita akan membahas menyembah yang benar itu bagaimana. Ini judulnya, menyembah pada Allah yang sebenar-benarnya menyembah itu bagaimana. Sebab Allah sampun dawuh di dalam surat Al-Zaziyah ya, surat yang ke-51 ayat 56. Allah katakan, wa ma khalaqtu lan ora bakal nyiptaake sapa ingsun Allah, aku Allah, al jinna wal insa, ing jin lan menungso, iku illa liya'budun, kecuali hanya untuk menyembah. Kita satu hari satu malam dikasih waktu Allah, total jenderal itu 24 jam. 24 jam. Masa sih kita menyembah pada Allah itu hanya 5 waktu? Itu pun ya 5 waktu pun, satu waktu gak mungkin 10 menit atau 20 menit. Kadang-kadang patas 3 menit. Nggih ya.
Masa sih kita itu menyembah terhadap Allah umpama dibuat rata 10 menit aja. 10 kali 5 berarti 50 ya. Nggak ada 1 jam. Padahal Allah kasihkan waktu itu 24 jam. Artinya apa Bapak Ibu? Kita menyembah pada Allah itu, untuk bertemu Allah itu, janganlah kita hanya bertempat di waktu 5 waktu aja, jangan. Waktu-waktu yang tersisa dari 50 menit berarti 5 waktu, jumlah rakaat 17, itu lebih banyak kita gunakan untuk apapun. Padahal maksud daripada illa liya'budun, sebetulnya ruh tidak diperintahkan Allah untuk selain daripada nyembah. Contohnya ruh loh, bukan jasmani ya. Kita kerja, kita makan, kita sosialisasi dengan sesama manusia. Mestinya itu harus dijadikan sebagai jalan untuk bertemu Allah. Makanya istilah bahasa syariat, niatono kerja untuk ibadah dateng Gusti. Ngoten nggih sering nggih. Pertanyaannya itu, betulkah aktivitas di luar sholat itu menjadi nilai menyembah pada Allah yang benar atau yang diterima? Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kembali kepada materi, ngibadah nyembah yang sebenar-benarnya ngibadah itu sesuai dengan apa yang Allah dawuhkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 238. Sering ini saya sampaikan. Oleh karena manusia itu terdiri tidak hanya unsur jasmani tetapi juga rohani, maka yang dikatakan illa liya'budun itu adalah ruhaniyah. Miturut pandangan kacamata hakikat. Karena apa? Pada saat sebelum ruhaniyah yang disebut Nur Muhammad itu Allah tiupkan di dalam jasad manusia terlebih dahulu di zaman azali, zaman dimana sebelum munculnya jasmani, kalau bahasa umum zaman dimana sebelum Allah ciptakan dunia dan seisinya, itu sudah dijanji oleh Allah, bukan jasmani. Alastu birabbikum, kita jawab qalu bala syahidna. Bapak Ibu, ruhaniyah kita inilah yang dimaksud 24 jam untuk menyembah Allah. Artinya
Janganlah ketika jasmani kita melakukan sholat 5 waktu yang telah diwajibkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah 238 tadi, khafitu ala sholawah, tetapi tuangkan juga rohani ini untuk menjalankan pengabdian atau menyembah pada Allah. Mana yang dikatakan pengabdian menyembah ruhaniyah ini pada Allah? Itu jawabannya ada di surah Al-An'am ayat 79. Sesungguhnya kuhadapkan wajah ruhku, ruh ya, wajhiyah, terhadap wajah Allah. Inilah maksudnya menyembah yang sebenar-benarnya menyembah. Sarahnya bagaimana itu? Gini Pak, ini wajah tuh, sesungguhnya ku arahkan wajah ruhku iki, maksudnya wajah ruh adalah imanul haq, iman yang benar. Kalau bahasa persaksian, asyhadu panjenengan ini betul-betul terhadap illallah, bukan terhadap selain illallah. Itu bagaimana? Gini, di hati sampean ini iman itu harus al-haq, betul-betul imannya hanya pada Allah. Kata Rasul, iman yang sebenar-benarnya iman, yang disebut hakul iman, jatuhnya itu di ihsan, bukan di iman. Islam iman, ihsan. Ihsan itu betul, betul itu dalam hati jenengan tidak ada iman, keyakinan atas semua apapun yang terjadi itu selain Allah, nggak ada. Wajah ruh sampan ini bisanya iman yang benar dalam ruh sampan ini akan bisa terjadi dengan benar manakala bukanya itu ada di su'aul basyirah, di dalam zikir sirul asrar. Pun ini kuncinya. Hatimu meyakini, merasa selain Allah itu tidak ada, selain Allah itu tidak punya daya upaya apapun, kekuatan apapun selain Allah. Saya katakan, saya bicara Allah itu maksud bukan nama, saya bicara zat hidup itu bukan sifat. Itulah yang dimaksud wajhiyah, wajah Allah. Iman sampean di dalam hati, apa yang jenengan hadapi aktivitas jasad,
hati sampean iki jatuhnya itu pada hidup zat yang menguasai atau yang berperan. Contoh sampean ini makan jeruk, apakah jeruk itu manis atau kecut? Tatkala jenengan memakan jeruk manis terus hati ini jatuhnya pada makhluk bisa memunculkan terhadap manis atau kecut, maka jenengan belum dikatakan ini wajah tuaj. Ya, berarti iman sampean kali kula belum ihsan. Dikatakan menyembah dengan yang sebenar-benarnya menyembah adalah ketika jenengan ini menghadapi kecut atau manis, jelas hatimu beriman, datangnya itu semuanya semata-mata hanyalah dari Allah. Berarti ihsan, anta budallaha ka'annaka taroh. Ketika saat menyembah seakan-akan kau bisa melihat Allah, seakan-akan. Berarti ku munculnya dalam hati sampean rasa iman datangnya dari Allah. Karena apa? Allah katakan Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wa qala Nabi la haula wala quwata illa billah. Bahasa umum Allahu khalaqakum paham. Bahasa umum loh ya. Kalau kita makhluk ini yang menciptakan adalah Allah, oke. Tapi untuk selanjutnya kalimah ini wa ma ta'malun, ini kalau hati belum membuka dinu tauhid pasti gak paham. Kalau sudah buka, apa yang terjadi pada dirimu itu yang menterjadikan hanyalah Allah. Bapak Ibu, inilah yang kumaksud iman yang harus diterapkan oleh seluruh umat manusia, khususnya umat Islam. Khususnya umat Islam. Oleh karena ajaran untuk masuk di dalam wa ma ta'malun atau la haula wala quwata illa billah itu tidak diajarkan di tengah masyarakat pada umumnya, dan atau terkesan ditutup-tutupi, maka kita sebagai umat manusia hati kita pekok. Tahu pekok? Delurung. Tahu delurung? Apa ya bahasa Indonesia ini delurung? Kebingungan. Sama halnya ketika saat Nabi Ibrahim kebingungan golei Allah. Akhirnya bintang diterko Allah, bulan diterko Allah, matahari diterko Allah, diterka Allah. Memang itu proses. Kita umat Islam khususnya juga mengalami proses seperti itu. Bukan perkaranya tidak penting ini harus disampaikan di tengah masyarakat umum, penting kalau menurut saya. Ajaran yang terkesan berabad-abad ini ditutupi, bukan perkaranya nggak penting untuk disampaikan, wajib disampaikan. Karena apa? Rasul sendiri Muhammad ini dan utusan-utusannya tidak akan
dijadikan Allah sebagai utusan atau rasul bahasa syariat, manakala tidak menyampaikan tentang dinut tauhid, tentang tauhid la ilaha illa ana. Semuanya wajib menyampaikan. Kadang-kadang gede titik aku cek gak ngotot-ngotot ya. Sing nok kene, bukan yang di YouTube, yang di sini. Kadang-kadang seseorang yang belum bisa menerima dikarenakan kedahuluan alim, ketika saat ini dituangkan di tengah masyarakat, jawabannya ini, jawabannya kejeron, lah gitu toh, kejeron, percuma, gak diterima. Nah, itu sudah terbiasa Pak, saya mendengarkan dan ngalami bisikan-bisikan atau jawaban-jawaban itu biasa. 23 tahun saya ngalami seperti itu. Sudah terbiasa. Bahkan ada yang berpendapat itu tidak muqtadul hal. Artinya apa? Belum waktunya, jangan disampaikan. Belum waktunya sing ngrungokno wis brengosen. Oke. Nyun ngapunten ingkang kathah. Nek wis banter ngene gak usah diutek-utek. Itu memang apa, Pak? Bentuk upaya wa yasudduna an sabilillah. Bentuk upaya mereka itu mendadati jenengan. Kalau toh ini belum waktunya, terus waktunya kapan? Sing ngrungokno lho wis tuwek-tuwek, sudah tua-tua, sudah mendekati ajal. Bapak Ibu, mohon maaf, aku hormati pendapat jenengan yang seperti itu, aku hormati. Tapi saya juga punya prinsip. Ilmu ini manakala hanya disampaikan terhadap yang sudah paham, iku podo karo sama dengan nguyai segoro. Mengapa yang sudah paham itu terus kita pahamkan lagi? Lebih penting dipahamkan, disampaikan mereka yang tidak pernah mendengar. Itu menurut prinsip saya. Sebab mohon maaf ya, iku munu potensone njaluk ganti. Iya, potensone njaluk ganti. Jadi kurang apa namanya, kurang kan mumet ngeten lho Pak, sret. Mungkin pas digedhekno ngene iki pas gak nyetrum, gak sambung. Jadi ya sing paham niku mungkang tukang elektro paham. Sebab potensi iku sok kadang nggih awet, kadang nggih mboten awet, ngoten. Gedhekno pol ya apa ya, nek gak pas noe itu nanggone setrume ya ora nyaut, ngoten lho. Wis gak apa-apa ngotot-ngotot titik ya. Pun mboten sesuk lah orang. Sapa sing gawe ngono iku? Ngoten mawon ya ta.
Gak usah pusing. Pun. Sebab sing asalnya itu paham ya enggak paham. Oleh paham mendengarkan. Itu prosesnya seperti itu. Kalau ini dikatakan belum waktunya, waktunya kapan? Sing ngaji lu berngosen. Wis berngosen. Gampangane ngomong wis dewasa. Rambute ku gak ndukur tok metu isa. Nisa wis metu. Berarti wis dewasa to ya. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Pun kembali kepada materi. Maksud illa liya'budun. Iki adalah jatuhnya iman sampean hanya pada hidup yang menguasai segala apapun yang terjadi. Sebab innahu sak temene Gusti Allah ala kulli syai'in ing atase piro-piro suwiji-wiji iku muhitun nglimputi. Nah, artinya tidak ada sesuatu apapun tanpa diliputi oleh Allah. Lah, umpama jeruk tadi loh Pak. Andai kata tidak terlimputi adanya Allah di situ, gak mungkin jeruk akan bisa memunculkan rasa manis atau rasa kecut. Nah, ketika hati sampai jatuhnya pada hidup yang menguasai, itulah yang dimaksud sebenar-benarnya Lah kalau ini sampean pahami terus sampean praktekno, maka jatuhnya nyembah itu tidak hanya di dalam sholat 5 waktu saja. Jelas? Akhirnya sinkron kali ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sinkron. Dan juga hatimu akan sinkron dengan ayat itu tadi yang saya katakan Al-Baqarah 238 tadi. Khafitu ala sholawah was sholatil wusta, di belakang qonitin khosiin, dan atau surat Al-Mu'minun ayat 12 khosyi'un, sholat sampean bertemu Allah. Jadi ketika ini wajah tu wajiyah itu harus hanifan, itu Pak. Apa hanifan? Mancep, sungguh-sungguh. Sebetulnya ayat ini banyak yang tercipta di pentokake Gusti Allah, diketok nih Gusti Allah. Jenengan mawon nek nandur pari, nandur jagung, nek gak mancep nang lemah ya ora cukul. Pake waktu nang ibuke hajat nek gak mancep ya gak cukul. Lah ngono sih. Lah iki kan ayat, secara alam itu ayat. Cuman tergantung inna fi dzalika la ayatal liqaumi yatafakkarun, kuwi gelem mikir apa ora. Bukan ayat itu hanya tertulis di dalam Al-Qur'an, Al-Qur'anul Karim aja ndak. Tercipta. Ketika saat jenengan ini bertafakur, hati mikir-mikir tentang masalah ciptaan Allah ini, maka akan ketemu ayat yang tersirat. Ketemu. Oh iki toh maksudnya Allah iku illa liya'budun. Oh ini harus hanifan. Artinya ketika jenengan sholat atau ngetrap nosirul asr itu
tidak hanya wajib di dalam sholat 5 waktu saja, tetapi di luar aktivitas sholat 5 waktu wajib ini dilakukan. Tapi ya tetap dikembalikan pada kadar kemampuan kita masing-masing, karena itu proses. Inilah Pak yang dalam ayat Allah katakan sak temene zikir ya iki, eling sing agawe, sing duwe agawe Gusti Allah, eling sadar. Akhirnya nafsu di dalam diri kita yang berbentuk pengakuan diri kita yang melakukan ini akan gak fungsi, ini lerem. Ya ini kata Rasul yang dimaksud perang sing paling berat adalah perang melawan hawa. Ya ini cuman dibuka ndak pernah. Anggapane nafsu kowe sing ana hotel-hotel duduk bojone, anggapane nafsu iku kae sing maksiat, wis bukan bos, iku lak pandangan syar'i. Pandangan hakiki iku nafsu iku masuk di dalam perilaku af'al kita, tidak hanya yang dimaksud maksiat, taat pun nafsu masuk. Tandane ningati awak dhewe jatuh iman itu terhadap kita sendiri merasa yang bisa melakukan. Padahal sudah jelas Qur'ane wa ma ta'malun hadise la haula wala quwata illa bil. Oleh karena memang ilmu lan ajaran tentang dinut tauhid itu tidak digelar di tengah masyarakat umum, maka kita sebagai masyarakat umum, hati kita, ruhaniyah kita itu belum bisa dikatakan menyembah dengan benar. Shallu ala Nabi Muhammad. Jelas nggih? Jelas. Apalagi nanti ada ayat yang mengatakan gini, Gusti Allah iku ndeleh wong mukmin untuk mukminat. Aku tak masuk nongen iki secara hakikat yun sewu. Kita yang sudah beriman pada Allah dengan sebenarnya, suami dan istri jenengan diperuntukkan untuk jenengan. Ada ayat yang mengatakan wong mukmin lanang iku gak kanggo wong kafir wedok, ndak. Wong mukmin lanang itu diwenehno Gusti Allah wong mukmin wedok, mukminin wal mukminat. Coba ditanya, dicari di dalam surat apa, saya lupa. Ning Google golek ana mukmin laki-laki diperuntukkan mukmin perempuan, mukminin mukminat itu. Lah karwa kula isih iman sakliyane Allah kula wis kadung duwe anak, terus piye? Apa harus pisah? Jawabannya gini, kita harus ada pertimbangan hukum syariat, ya. Hukum syariat. Hukum syariat mengatakan rabio siro menyang wong sing podo imani, berarti ne Islam untuk umat Islam. Urusan ruhaniyah bertauhid atau tidak, sing penting jasate Islam. KUA nggak mau menikahkan misalkan lakinya kafir, lakinya selain Islam, wedoke Islam, nggak mau. Mungkin disahadatno dhisik, urusan sakbare balik maneh iku dudu urusane wak penghulu. Pokoknya waktu
nikah itu nggak boleh Islam dengan selain Islam, ditentang, nggak boleh. Pun lepas daripada itu, maka kalau kita sudah punya anak, ya kita berupaya untuk menyadarkan istri atau suami kita untuk imannya itu betul-betul pada Allah. Urusan nanti diterima atau tidak urusan Allah, bukan urusan kita. Yang penting sudah ada upaya untuk mengarahkan iman itu jatuhnya sampai pada Allah, gitu. Udah kembali pada ini wajah tu wajiyah, materi kita. Kalau ruhaniyah jenengan jatuhnya imannya sudah benar pada wajah Allah, hidup ini, maka wama ana minal musyrikin. Letak seseorang yang disebut sebagai orang yang tidak menyekutukan Allah, wama ana dan aku, kata Nabi Ibrahim, tidak termasuk golongan orang yang menyekutukan Allah manakala jatuhnya ruhmu itu pada wajah Allah, duduk wajah makhluk, bukan. Memang kita ada proses untuk bisa sampai pada Allah lewat makhluk. Kita bisa usul pada Allah lewat mursyid. Lah ngaten nggih? Oke lah nek pancen jenengan proses sik mandeng makhluk sebagai robitoh monggo, tapi jangan terus menerus. Kalau itu memang proses silahkan, tapi saya ingatkan jangan terus seperti itu. Pandanglah hidup pada mursyid, jangan mandang makhluknya. Sebab ning Quran iku gak ada robitoh nerangno iku nanggone makhluk iku ra enek. Apa sih robitoh? Menghadapkan ruhaniyahmu pada Allah yang disebut nyembah. Berarti kalau jenengan sudah paham ini wajah tu wajiyah, sinkron dengan ilaliya'budun. Urusan jasmani jenengan aktivitas napo terserah. Apapun. Sampai Allah juga menerangkan kebiasaan para nabi, khususnya para rasul dan kekasih Allah itu ngene Pak, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ketika dia berdiri, entah berdirinya apa, apakah berdirinya sholat, apakah berdirinya kerja, apakah berdirinya jenengan lari, berjalan, apakah berdirinya apapun. Waku'udan, ketika beliau duduk dalam rangka apapun, terserah. Kadang ada duduk dalam rangka ngumpetno kartu nih lho Pak, apa nih jenis? Remi, tidak hanya duduk waktu sholat. Wa ala junubihim, ketika beliau dalam keadaan berbaring terlentang, entah terlentang dalam hal apa, tidur bisa, leyeh-leyeh bisa, ngerungokke YouTube sambil beto bantal silahkan, sampak bablas film silahkan. Junubihim, beliau itu menjadikan aktivitas jasmaniyahnya, ruhaniyah itu selalu berzikir pada Allah. Yang kumaksud di zikir di sini adalah ini wajah tuas, ya. Kesimpulannya aktivitas apa wae
Wis kata urai satu persatu loh Pak ya. Kata urai, apapun hatimu condongnya hanya pada hidup atas segala-galanya, apakah yang berkehendak, apakah yang berkudrat, apakah ada 7 kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Itu masuk sifat ma'ani di dalam aqaid seket, sifat wajibnya Allah. Beliau itu selalu seperti itu Bapak Ibu. Inilah yang dimaksud tabi'ina solihin sebagai penerus ajaran kafah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini berhubung, saya ulangi lagi, ajaran yang mendidik ruhaniah kita untuk ini wajah tu wajia terkesan ditutup-tutupi, akhirnya kita nggak paham. Akhirnya kita ngunggul no ibadah sing bangsa dohir saja yang dilakukan jasmani. Padahal jelas Allah katakan dalam satu ayat, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Amaliyah secara jasmaniyahmu itu diterima Allah atau tidak di mata Allah tergantung sumbernya ini ruhaniyah, keadaan ruhaniyah jenengan muttaqin atau tidak. Al-Maidah 27. Tergantung. Kalau tidak muttaqin ditolak. Kalau muttaqin berarti diterima. Muttaqin itu yang bagaimana toh Pak? Ilmu, amal, istiqomah. Yang masuk di dalam ini wajah tu wajiyah. Ruhaniyahmu itu sudah tidak ada keimanan kau yang melakukan, nggak ada. Yang bisa melakukan dari dirimu sendiri makhluk sudah tiada. Kalau ini sudah kau tiadakan, maka pasti akan muncul di dalam hatimu pengakuan atas dirinya Allah. Hidup itu yang melakukan. Bahasa sederhana, dirimu bisa, anani bisa sholat sebab disolatki Gusti Allah. Ini sederhana. Ini dalam makom muraqabah, ini belum musyahadah. Kalau dikatakan sudah musyahadah, apa tampilan dirimu itu sudah nggak ada. Dalam imanmu itu hanya tampilan Allah. Gak gendeng Agus, lebih gendeng, lebih enak gendeng nang Gusti Allah daripada gendeng nang bojone gendeng nang Allah hai. Lah Allah itu ya di mana-mana dan tidak kemana-mana. Inilah Pak yang dimaksud kesempurnaan dalam satu pengabdian pada Allah seperti itu. Jadi kau ketika saat makan ya tetap berzikir, kau minum ya berzikir, eling sadar iki af'ali Gusti Allah. Gak angel Agus, kaitan memang angel Pak. Karena belum terbiasa. Nanti Pak, Ibu, kalau ini sampean fastaqomu sering sampean lakukan terus menerus dalam bahasa gaman, kalau sering jenengan ungkal gaman itu semakin lama semakin tajam. Seperti itu.
Artinya Anda nggak usah ada dzikir sir dalam hati jenengan, langsung sirul asar plek plek plek, segala hal apapun sudah hitungan detik tidak akan pernah Anda lalai. Tapi untuk mencapai kesempurnaan, kemaksuman dalam bermakrifat pada Allah, memang jatuh bangun, Pak. Itu wajib jatuh bangun itu. Inilah Bapak Ibu sing sapa wonge, barang siapa dia sebelum meninggal sudah posisi ruhaniyah ini, imannya sudah benar hanya pada Allah, tidak ada wa ma ana minal musyrikin, enggak ada, bukan tidak masuk dalam golongan yang menyekutukan pada Allah, maka inilah mesti akhir hayatnya dalam keadaan husnul. Iki mesti, itu pasti. Wis gak bisa direko-reko, gak bisa. Jadi ketika datangnya Baghdatan, satu masa yang mengagetkan, misalkan contoh misalnya Sabtu ngarep iki ono perkara sing ngagetno teko, sampean gak pusing, gak pusing, sampean gak pusing, gak ada rasa takut, khawatir, enggak, karena jenengan sudah betul-betul imannya hanya pada Allah. Enggak, santai. Makanya bahasa malaikat itu gini, saya kulunal ladina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Hatimu sudah aman karena sudah tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Bahkan tentang persekutuan ini, Pak, atau menyekutukan Allah ini betul-betul diwanti-wanti sampai Allah di dalam diri kita sebagai anak putu Adam. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Surat Luqman ayat 13. Ini, wahai anak putuku, jangan sesekali kau menyekutukan Allah, sebab bentuk kau menyekutukan Allah itu akan menjadikan gelapnya hatimu pada Allah. La zulmun azim. Lah, kula pun kadung kebek aneh. Terus pundi? Ya bersenono, mumpung masih ada kesempatan. Bersenono, lekas. Cara untuk membersihkan ini, ilmu tauhid inilah Bapak, Ibu, mohon maaf, berabad-abad terkesan disembunyikan. Makanya ketika saat saya gelar dengan terang-terangan di muka umum, banyak yang mencak-mencak, yang katanya ini keceron lah, kedukuran lah, gak nompo lah. Tapi tak delok sing teko iku jembuten kabeh. Ngapunten lho ya. Ngapunten. Kalau kita bicara alasan syariate durung mumpuni, ojo. Sik, kalau saya bicara syariat, cukup sak endi syariat iku? Saya kejawab, nggak bisa. Apakah cukup syariat iku kitabmu sak lemari? Paham hukum fikih seluruhnya atau 50? Quran kudu isok moco? Tajwid kudu cetok, iku apakah dikatakan cukup? Nggak bisa jawab. Nek gak iso jawab ngene ae. Masa sing sampean tinggal dhisik, gak mungkin jenengan balik maneh. Kira-kira jenengan sing wis brengosen iki lho Pak ya. Kongkon budal mondok maneh kaya arek kelakon ta?
Halo, sedangkan jenengan berkewajiban ngingoni anak bojo. Masa yang seperti itu sudah kita tinggalkan, Pak. Artinya apa? Ya sudah, syariatmu mek 10 menit 10% ya kuwi. Enggak bisa kita dipaksakan untuk harus bisa membaca kitab. Harus apal fikih iki, hadis iki. Bacaan Qur'anmu kudu fasih. Yun sewu, Pak. Saya tidak mengurangi rasa hormat. Tolong umat ini jangan dibikin bingung. Wis bingung mikir utang, malah dibentur-benturkan dengan sesuatu yang tidak jelas. Contoh, Pak, mohon maaf, saya berulang-ulang kali mengingatkan. Di era masa ini geger masalah nasab, royoan nasab api. Umat iki sing bingung, Pak. Arahkan umat ini ruhaniyahnya, hatinya lekas. Bagaimana caranya? Disandang ngusul nang Allah. Sebab umat ini tolong nyun sewu, pada akhirnya harus kembali terhadap Allah dengan husnul khotimah. Jangan dibenturkan dengan hal-hal yang mohon maaf menurut saya sih nggak penting. Sing penting iku jenengan bagaimana hatimu imane bener hanya pada Allah dan bertemu Allah. Udah itu. Urusan syariat jenengan iku mung 10%, ya wis kuwi jatane meng kuno. Misali kira-kira kelakon enggak sampean wis berngosen Gus mondok nanggo sampean khusus sampean ngulang ilmu alat. Misali kelakon tah ngono kuwi. Jujur mohon Pak, saya nikah 95. Pertama nikah kenal wong wedok 95 langsung mangku pondok sampai 2000. Iku saya mengajarkan memondasi anak pondok. Mohon maaf terus terang saja itu ada ilmu syar'i. Cara bahasa ilmu alat sudah sampai hampir mancik nang Jawahirul Maknun. Jurumiyah melangkah nanggone Amriti Alfiyah terus baru mau mancik Jawahirul Maknun di stop Allah. Mulai tahun 2000 ganti profesi, dikongkon ngajarno santri utawa umat itu dinut tauhid. Kaget ngian kula. Lah nek wis mancik ana kene wis gak kanggo kitab-kitab ini. Bener, Pak. Tak lebokno gelangsing, tak cancang rumput Jepang, tak lebokno lemari. Nggih. Akhirnya kula sanjang nang arek-arek santri, wis terserah. Iki gurumu iku oper pesnelang. Ngoten. Kuwi kok terusno tauhidmu monggo. Nek gak tutupno nang Jawahirul Maknun nang pondok njaba. Nggih, kathah sing nutupno nang njaba akhire. Mondok nang njaba macem-macem. Entek kalau blas. Ana situk rambutnya butak pisan. Nggih. Situk gindil ngetut ning ngalih-ngalih itu. Akhire tambah santri tuwek jumlah kalau nggak salah selawe sampai 2025. Selawe gindil. Lah nguniku yo tambah nyaman. Tambah nyaman nek menurut ati. Wis gak repot-repot. Maune ya ngapunten ben mari magrib mulang ngaji, mari sak yo ngono, bar subuh yo ngono, wis repot ngaji jaitun ko imun. Wis Allah. Udah itu memang proses, Pak.
Tapi bukan perkarane tak wadai gelangsing, tak cancang, bukan perkarane tak tinggal loh, mboten lho nggih. Mun salah paham. Tak parkirno. Nanti kalau Allah merintahkan buka maneh, tak buka. Loh, kan ngoten. Akhirnya yaiku ngajine gak nang omah sing kathah nang jaba sakniki. Lah ning omah mung dina Sabtu. Kadang-kadang nek ana bonus ngene iki ya. Ana bonus ditambahi bakda magrib ngoten. Nih kalau sing muncul rutinan kok rutinan ngaji gubuk putih. Tanya gubuk putih ning ndi? Masalah kata wae Sherlock ya ning pondok. Bon, kembali ke materi. Jadi iki umat ini sing wis berngosen, tinggal sedikit umur kita kesempatan. Sebab Allah wis dawuh demi masa, kata Allah, wal asri. Innal insan sak temene akeh wong menungso iku kebanyakan iku lafi khusrin, dalam kerugian besar. Artinya waktu demi waktu ruhaniyah sampean iku jatuhnya iman menyekutukan Allah. Contoh, nah ini ngarep ki ana tegan. Tak kasih contoh. Diombe lah, monggo Pak Wo. Seger. Ning atiku ana rasa yakin segeri teko berarti atiku lalai sangka Allah. Yang Allah innahu bikulli syai'in muhit, melimputi. Ini berarti aku lalai. Demi masa banyak di antara manusia yang merugi besar. Kecuali illalladzina amanu. Ngoten nggih? Kecuali orang-orang yang hatinya sudah percaya bahwasanya innahu bikulli syai'in muhit. Wa qala aidan wa ma ta'malun. Wa qala aidan la haula wala quwata illa billah. Itu orang yang hatinya sudah beriman, datangnya semua perkara itu datangnya dari Allah, illa billah. Tapi yo kudu diterusno wa amilus, ya lakonono praktekno. Ojo iman tok dasare karena faham ilmu, ya kudu praktek. Illalladzina amanu wa amilus, dikatakan wa amilus sholihah, jenengan ngeroso, jenengan ngimani, ngetrapno metu Gusti Allah, bertemu Allah di dalam tegan nih. Kan gak kudu harus di dalam sholat 5 waktu lah, enggak? Inilah yang dimaksud illa liya'budun itu, kecuali agar supaya manusia itu mau bertemu Allah atau menyembah Allah. Lah disinilah Pak. Akhirnya mohon maaf, mungkin jenengan sing pernah masuk atau mendengar tatanan ilmu sejati. Berhubung ilmu sejati itu turunnya syariatnya belum diturunkan, zaman kuno dulu loh ya, romo-romo. Akhirnya nggih sedaya aktivitas yang dilakukan oleh jasmani ruhaniyah iku ngecoki salat daim. Iku ini wassolatil wusta itu. Lah berhubung iki syariate wis ditekakno di tengah-tengah negara Indonesia, khususnya wong Jawa. Lah ini ditambahi ya salatmu iku ya kudu
kudu kok trapno salat jaba ditrapno salat jero. Inilah maksudnya sebelum Rasulullah dapat Isra Mi'raj melakukan perjalanan Isra Mi'raj, salate beliau itu wassolatil wusta. Jadi segala aktivitas apapun beliau mengikuti kanjeng Nabi nenek moyangnya, yaitu Nabiullah Ibrahim, yaitu millata Ibrahim Hanifah. Makanya di dalam tahiyat kan kama sholaita ala sayyidina Ibrahim. Gitu. Nah, berhubung Rasulullah sampun Isra dan Mi'raj, pulang membawa sholat 50 waktu, akhirnya jadi 5 waktu, maka umat Islam diberikan Allah fasilitas jalan yang termudah untuk bertemu Allah lewat sholat 5 waktu. Mudah. Karena di dalam sholat 5 waktu itu kita sudah tinggalkan semuanya, Pak. Urusan bojo, garwa, istri, suami ditinggal. Urusan makan ditinggal, kerja ditinggal, bahkan utang pun ditinggal. Mudah toh? Ya ini yang dimaksud jenengan itu dikasih Allah fasilitas tempat yang sepi. Artinya sudah meninggalkan seluruh aktivitas secara jasmani terhadap urusan dunia. Tapi masih banyak mereka yang gak sadar. Makanya saya ditanya, Gus, kalau sudah mengenal hakikat makrifat, sholat 5 waktu masih wajib belum? Dasarnya eneng, Al-Baqarah 238, wajib. Cuman jadikan fasilitas itu untuk bertemu Allah. Manakala memakai sistem wasilun, mbun salah paham. Sing gak pakai sistem wasilun majedubun, beda maneh. Beda. Majedubun niku sing penting ruhaniyah setiap detik bertemu Allah. Ya wis gak usah tukaran. Ya. Gak usah tukaran, sing ono gereja ambek sing ono masjid gak usah tukaran. Sing penting ruhaniyahmu itu betul-betul bertemu dengan Tuhanmu. Ila rabbikum, bertemu Tuhan. Bahkan Allah katakan dalam satu ayat tentang Rabb iku ngene. Ya ayuhan nas, ittaqullaha, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, bertakwalah pada Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Berarti panggilan ya ayuhan nas itu manusia, Pak. Kita tidak bicara tentang agama. Makanya memakai Rabb. Ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Bertakwalah kau terhadap Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Bahasa takwa itu sam'an wa ta'atan, manut nang Allah, bahasa wong Islam. Manut nang Tuhan kita. Bentuk manute mana? Itu tadi illa liya'budun, hanya menyembah. Ruhaniyah tempatnya dikatakan menyembah, yaitu tadi inni wajhtu wajhiya, imanmu hanya pada hidup itu. Jelas Pak nggih? Nek iki wis kok gawa sebelum sudah kau pegang sebelum kematianmu, maka aku yakin matimu dalam keadaan husnul. Kalau ini belum kau bawa, maka matimu, mohon maaf, sudah bisa dipastikan su'ul miturut pandangan hakikat. Sebab tadi sudah saya katakan dalam surat Maidah ayat 27, amaliyah yang hanya diterima oleh Allah manakala bersumber dari hati yang bertakwa. Sampai di dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah ketasawufane itu dipertegas. Husnul a'mali
nataiju husnil ahwal mingkol bin zahidin. Amaliyah, perkara gerakan dohiriyah jasmani ini di mata Allah akan diterima sebagai penyembahan yang benar manakala bersumber dari akhwal keadaan ruhaniyah hati jenengan ini condong nang Allah. Kalau enggak condong nang Allah enggak bisa diterima miturut kacamata hati. Nah, pun salah paham. Nek miturut kacamata syariat muga-muga diterima insya Allah. Lho ngeten Pak. Contoh jenengan salat yes tak dongakno muga-muga walaupun gak khusyuk sik kelingan perkara liya sebab durung kenal Gusti Allah ya muga-muga diterima ngoten mawon. Nek kula ngomong ditolak awamu miturut kacamata hakikat ya mohon maaf gegeranku. Ya wis ngeten mawon, Anda ini tidak TK lagi. Kalau Anda masih di TK terus, ya silakan. Sing penting sudah saya kasih tahu bahwasanya jangan hanya di situ. Coro sekolah naiko dari SMP ke SMA, dari SMA ke perguruan tinggi, ngoten loh maksudnya. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kesimpulannya dikatakan nyembah yang sebenar-benarnya menyembah adalah apapun aktivitas jasmaniyahmu, ruhaniyahmu itu sudah menafikan makhluk, baik makhluk dirimu maupun di luar makhluk dirimu itu gak fungsi, alias jenengan wis gak duweni iman kalau Anda yang melakukan, tapi justru hanyalah hidup di situ yang berhak melakukan. Oke, kita masuk pada sesi tanya jawab atau dialog. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilahkan. Monggo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Gus, di luar tema malam hari ini, beberapa bulan yang lalu panjenengan nyampaikan hati yang membatu. Kira-kira untuk proses belajar agar hati ini tidak membatu, untuk anak turun kita kira-kira usia berapa ya Gus? Ya sebaiknya kita arahkan ke sana. Itu aja dari saya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jangan berpatokan dengan umur, Pak. Jangan. Coba kita kasih tahu terkait pemahaman rukun Islam dari sisi hakikat, mulai syahadat sampai haji. Itu bagaimana? Kalau dia bisa menerima, bisa Anda teruskan. Contoh misalkan anak sampean entah masih SD atau SMP, coba kita pancing. Keimanannya kita pancing terkait hakikat syahadah, atau kita ajarkan lewat alam. Nger kira-kira angin atau obai godong iku nek gak ono Allah sing ngobahno iso enggak nger? Coba kita pancing. Harus. Atau jenengan kedah memproses, pertama yang harus kita proses adalah rukun Islam di hakikati syahadat dulu.
Kalau dia itu sudah bisa menerima, bisa jenengan teruskan. Kalau tidak, coba jenengan mandek dulu nggak apa-apa, atau selalu jenengan pahamkan dengan bahasa yang miturut dia itu bisa menerima, sampai logikakno dengan sesuatu. Jadi di sini tidak memandang umur Bapak, enggak. Tidak memandang umur, juga tidak memandang tahun. Apakah dia itu sudah nikah atau tidak? Ini yang jelas wajib bagi kita, ku anfusakum wa ahlikum naro. Miturut sistem atau kurikulum Jaya Baru, itu pondasi dulu. Nah, pondasi dinu tauhid ada di rukun Islam, rukun iman, aqaid 50. Ini pondasi. Dari sudut pandang hakikatnya. Aqaid 50 yo sifat wajib Allah 20 itu, Pak. Lah di sini. Nanti bagaimana anak itu nerima apa enggak? Kalau belum bisa diterima, jenengan jangan putus asa. Entah besoknya atau entah minggu depannya, kita ulas. Aku yakin suatu saat dia akan bisa menerima kok Pak, bisa. Ini kalau kita tanya barometer ya, barometer. Jadi nggak ada istilah perbatasan umur atau waktu. J, ada lagi? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Kusanati yang bilang pada saat kita minum degan itu kan terasa segar. Pada saat itu kita mengimani segarnya itu datangnya dari degan. Setelah itu kan kita lalai. Tapi pada saat kita setelah itu kita berenung, merenungkan diri, yang bikin lalai itu siapa? Itu juga Allah. Yang saya tanyakan statusnya itu menjadi apa? Apakah kita menjadi lalai atau tidak setelah itu, Gus? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ammal arif, anapun utawi golongan orang-orang yang sudah disebut makrifat datang Allah. Idza waqa'a tatkalane dia jatuh al maksiata ing maksiat. Maksiate ati ku lali. Iku maksiate ati. Lali nang Allah, hatinya iku termasuk maksiat bagi orang-orang yang sudah sampai makrifat Allah. Bukan maksiat secara jasmani, enggak, bukan. Lah, ketika dia itu dijatuhkan Allah dalam maksiat, maka itu bukan maksiat. Loh kok iso? Ketika dia dijatuhkan terhadap lalai, dia itu tidak dihukumi lalai. Sik bingung? Oke. Orang arif ketika dia itu dijatuhkan taat, sekarang taat. Dia itu tidak taat. Tambah bingung mana nggih?
Taat iku eling berarti. Bagaimana mungkin arif itu kena hukum? Lah wong arif enggak ada. Paham? Wis nek iki gak bingung sampean. Sik tambah bingung. Ya wis, kalau jenengan bingung, kula dhisik ya bingung, yes Nabi Ibrahim ya melok bingung. Letak gak bingunge jenengan nek wis inni wajhtu wasiya lilladzi fataras samawati wal ardo hanifan, wis gak bingung. Sing disebut wong sing wis makrifat dateng Allah yaiku wong orang-orang yang sudah kefanaan dirinya. Bagaimana mungkin dirinya dikatakan lalai atau taat, lah wong dirinya sudah tidak ada. Sambung. Iku bagi al-arif fakot, hanya arif tok. Tapi bagi kita yang belum arif, ya kejatuhan hukum, Pak. Kejatuhan hukum. Sebabnya kita masih ngaku, oleh ngaku-ngaku kita masih ada, merasa ada. Persoalan kita masih merasa ada inilah Pak, sebagai barzah, dinding yang amat tebal, akhirnya ruhaniyah itu tidak bisa dikatakan arif atau golongan yang makrifat dateng Gusti Allah. Nggih boten disebut maksiat. Nanti ada keterangan gini. Lalimu iku dadi elingmu. Eling nek sing nglalekno awakmu iku Gusti. Lah wis ngene iki nek bicara tasawuf itu bingung no. Tapi aku yakin seiring dengan memegang teguh tali Allah, nyolot suwe lama kelamaan kebingungan akan dihilangkan dening Gusti Allah. Jelas nggih? Oke. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ngapunten Gus, kula nderek tanglet tapi mboten niki tema. Niki kula kan sering diajak kali Pak Dik kula. Nah niki kula niki dikengken napa? Perkawinan roh jasad. Lah kula kan napa dikengken? Perkawinan roh jasad. Roh jasad. Perkawinan roh jasad. Nggih, lajeng niku kula dereng semerep pengertianipun napa? Monggo njenengan jelasaken. Kaping kalih Gus, ngapunten. Niki kula pun suwi ya niki kula mboten kalau tilem niku mboten ngimpi sama sekali siang maupun malam. Niku napa nggih Gus? Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkawinan roh jasad secara syariat niku nikah. Jasad mungsuh jasad. Sekarang perkawinan roh. Cuma nek ngomong perkawinan kok sondo. Nek roh dikawinno nang Allah kok sondo ya apa ya? Bahasanya terlalu ekstrim. Likok. Pertemuan ruh dengan Allah disebut likok. Inilah Pak yang kumaksud jatuhnya ini wajah tuat. Iya. Berarti perkawinan roh iku yang dimaksud adalah bertemunya ruhaniyahmu itu pada Allah. Itu perkawinan roh sebetulnya. Sebab roh iku ora doyan degan,
ora doyan mangan. Sate apa gak doyan. Roh iku harus likok. Likok hanya pada Allah. Sehingga dibahasa haluskan di dalam syariat nikah jasmani dengan jasmani. Nah itu ada proses nador, ada proses khitbah, ada proses akdu nikah. Nador itu jasad dengan jasad ditemukan, artinya didelok cocok apa gak. Ini gak cocok, cari yang lain. Makanya kalau laki-laki itu punya hak milih, kalau wanita punya hak nolak. Akhirnya podo cocoke akdu nikah. Eko aguna khitbah melamar. Mengatakan aku tresno nang awakmu. Jenengan ya tresno nang awakku. Baru langkah berikutnya yang terakhir adalah likok atau akdu nikah. Hanya persoalan qabil tu nikahaha opo oko oleh dikeloni. Bahkan oleh ganjaran. Lah ngoten nggih. Hanya kalimat itu. Sementara sebelum muncul kalimat itu, jangankan melakukan itu, nyawang hukumin apa? Haram toh? Ada apa dengan ayat ini? Sama sebetulnya ruhaniyah. Kalau belum likok nang Allah, apa yang dia lakukan haram. Makanya jatuhnya iman kita jangan heran kalau iman kita pada selain Allah. Karena belum bertemu Allah. Itu kalau kita bicara menikahkan jasad dan roh, itu maksudnya di situ. Terus yang kedua, masalah mengapa saya tidak pernah mimpi. Mimpi itu Pak nggih, mohon maaf, sama dengan ketika jenengan iki kholwat masuk di dalam alam kasaf. Sama. Kalau pertanyaannya mengapa jenengan iki mboten mimpi-mimpi, yes memang enak gak dimimpekno. Ribet Pak, nek mlebu alam kasafai ribet. Gampang terpengaruh hati kita dengan iman selain Allah. Selain Allah. Gampang terpengaruh. Penak langsung musyahadah. Tapi semuanya itu kita tidak bisa memilih. Bisanya kita nganut dan nganut. Udah. Sebab yang memperjalankan jenengan juga Allah. Ya sudah. Disitulah Pak. Sing penting ayo dikecoi atiullaha wa atiur Rasul, beres wis. Yo lewat zikir iku bos sing harus kita jaga. Oke, ada lagi? Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan sesuai surat Al-An'am Gus, ini wajah tu wajhiyah. Saya juga masih proses Gus belajar. Kita sholat memang sulit untuk kita menghadapkan wajah kita ke wajah Allah. Dan yang saya tanyakan, sewaktu saya belajar untuk melakukan zikir syirul asror, saya kepingin wajah tu wajahnya ini menghadap pada Allah, tapi kenapa yang sering muncul itu wajah sosok seorang ibu saya Gus? Sosok wajah ibu saya. Ibu jenengan. Iya. Nggih.
Itu artinya apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya kita ditampakkan baik di dalam alam muhadharah ini sesama makhluk ya, atau ditampakkan Allah di alam mukasyafah tadi seperti ibu jenengan. Itu sebetulnya Gusti Allah menyapamu. Menyapa. Kita dikasih Allah sakit, itu Allah menyapa. Kita dikasih Allah sehat, itu Allah menyapa. Berbagai macam cara Allah menyapa terhadap hambanya supaya melihat Allahnya. Itu tergantung hati kita sudah pegang sirul asl atau belum. Kalau belum, mesti kita akan melihat wajah makhluk. Itu pasti. Tapi coba kalau yang disebut sirul asror di pos pertama su'aul basyiroh bahkan sampai ainul basyiroh, mesti melihat Allahnya. Jadi secara kasaf atau secara muhadharah, ketika kita ditampilkan makhluk, itu sebetulnya Gusti Allah menyapa kita. Tergantung kita memandangnya dengan ainul basirah, apakah dengan ainul basariyah, dengan hati apa dengan akal. Kalau kita pergunakan akal, pasti makhluk. Khawatir saya kalau sudah makhluk di dalam akal jatuh ke hati pun jadi makhluk. Ini yang menjadi persoalan. Bukan perkaranya kita itu akal atau basyariah ini melihat makhluk nggak boleh, enggak. Cuman yang tidak boleh adalah basiroh atau hati ini tetap hanya memandang Allah. Oke, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten sangat Gus, niki mungkin nyimpang dari materi. Mohon penjelasan tentang hakikat surga dan neraka dan itu kapan? Karena sebagian masyarakat umum tujuan ibadah itu surga dan neraka, sedangkan apunten nggih. Sebagian masyarakat umum tujuan ibadah itu surga dan neraka dan itu kapan ya? Sementara menurut pandangan syar'i ya, itu surga neraka itu nanti setelah istilahnya kiamat, hari kebangkitan, dihisab, kemudian kalau baik ya surga, kalau jelek ya neraka. Sementara dari mi'rajnya Nabi itu sudah diperlihatkan surga dan neraka itu sudah berpenghuni. Jadi kayak kontradiktif gitu Gus. Yeah. Mengatakan mohon penjelasan hakikat surga dan neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apapun alasannya, kalau kita pakai kacamata syariat, sesuk kalau dunyane wis digulung, besok kalau dunia sudah digulung oleh Allah, dihancurkan. Malaikat Israfil disuruh untuk nyelompret pertama membunuh seluruh umat manusia. Dunia ini sudah dihancurkan. Kedua, Allah menyuruh malaikat Israfil untuk nyelompret, untuk mematikan dirinya sendiri. Yang ada pada saat itu hanyalah Allah. Cuman lali situ selomprete nang ndi. Selomprete gak dibahas. Selomprete nang ndi. Pun
Memang betul Bapak Ibu, secara pandangan syariat itu setelah yaumil kiamah. Semuanya dihancurkan Allah. Tetapi secara kacamata hakikat, sekarang sudah, mulai dulu. Maksudnya, seseorang akan tahu hakikatnya surga dan neraka manakala dia sudah mengalami dirinya satu kiamat. Wis opo kefanaan selain Allah. Akhirnya disitulah Anda akan mengalami satu kebahagiaan. Berarti bahagianya ning ati sebab ketemu Gusti Allah, ikulah hakikate surga. Surga. Nerakanya digondol-gondol wong niku. Tatkala jenengan dihadapkan kondisi apapun, hati kok susah, gelisah dan lain sebagainya, neraka. Karena melihat makhluknya kita. Di situ loh Bapak Ibu. Paham nggih? Berarti susah lan seneng ikulah hakikate neraka kalih surga. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya merekalah yang sadar dan selalu ingat pada Allah, hatinya akan damai. Ala bidzikrillah, ingatlah, hanya dengan zikir itulah hatimu akan damai. Ya surga ya. Berarti telah lepaskan diri dari iman selain Allah. Nggih. Tinggal kita melihat kacamata mana, sebab kacamata syariat Qur'an nggih ngomong sok nek wis dina kiamat. Inilah kita lihat dari Al-Qur'anul Qadimnya. Secara hakikat baru ketemu ning dunya iki. Ngaten lho. Sapa sing ning dunya nggarap kaplingan rokok mesti sak bare mati ya mlebu. Ya kaplingane dhewe-dhewe. Lah jenengan ngapling apa? Ngapling seneng apa ngapling susah? Panas apa gak ati? Oke. Ada lagi ibu-ibu? Mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula badhe tangget Gus, masalah nyembah. Kebanyakan tiang syariat niku meskipun mboten syariat, hakikat kebanyakan nggih bingung nek dereng paham Gus nggih ya. Kebanyakan nyembah niku asma Allah niku ya. Lan jenengan kebanyakan nyebut niku zat atau urip. Lah umpami sami-sami nyembah samare goibe, hidup niku nggih goib mboten ketinggal. Niki masalah hakikat mboten bahas dohir ngoten ya. Dan niku carane supados iman yakin niku nyembah hidup atau zat niku secara yo nopo? Rasa napa dos pundi Gus? Sampun ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkara nyembah sehingga dikatakan wakumu lillahi qanitin, dikatakan khusyuk. Kuncine ada di sirul asrar, yaitu rasa. Di dalam diri Anda itu ada istilah nama ruh. Di dalam ruh Anda ada rasa atau iman. Iman ini atau rasa ini harus disambungkan ke hidup. Tetapi harus didatangkan terlebih dulu cahaya.
Sakjerone roh iku ana rasa, sakjerone rasa ana cahaya, sakjerone cahaya ana urip atau hidup, yaitu yang disebut secara syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisanya ruh itu sampai pada hidup zat itu lewat rasa. Bisanya rasa itu akan bisa menghantarkan roh sampai pada Allah harus ada cahaya. Istilah jenengan mriki tidak terlepas dari cahaya. Sebab dengan cahaya itulah yang akan mengusir kegelapan. Ini cahaya yang kumaksud adalah nur ma'rifat. Nur ma'rifat akan diberikan oleh Allah hanya terhadap hamba yang dikehendaki. Walakinnallaha yahdi mayyasha. Hanya hamba yang dikehendaki. Nurun ala nurin yahdillahi li nurihi may yasha. Cahaya di atas cahaya, yaitu yang kumaksud cahaya makrifat, hanya diberikan terhadap hamba yang Allah kehendaki. Siapa hamba yang dikehendaki? Apakah harus nasabe wali? Tidak. Apakah harus nasabe nabi? Juga tidak. Apakah harus nasabe rasul? Juga tidak. Ternyata mayyasha adalah alladzina yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsanahu. Az-Zumar 18. Dialah mereka yang sudah mendengarkan ajaran Rasulullah ini dan mengikuti, mengamalkan. Berarti jenengan harus mengasah selalu zikir tersebut, baru cahaya itu akan dinyalakan atau didatangkan di dalam hamba yang dikehendaki itu tadi. Dengan begitu maka sing asale Allah gaib, sing asale Allah sir, akhirnya jadi hakul mubin. La ilaha illallah al malikul hakul mubin. Nyata, wis gak gaib lagi. Berarti benar Bapak, dari rasa. Dengan rasa inilah akan menumbuhkan cahaya. Dengan cahaya inilah sebagai proses Anda akan nyata rahasianya Allah, akan nyata gaibnya Allah. Betul sekali. Ada lagi? Cukup? Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang telah diberikan Allah. Semoga menjadi satu buah ilmu yang bermanfaat terhadap kita dan keluarga kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.